Oke, Mams. Yang pertama, Albi tuh suka banget dibacain buku ini. Nah, karena hari ini tuh kita cuman review singkat, jadi nanti request aja ya buku mana aja yang kali ini aku review yang nantinya mau di-review detail, oke? Komen aja di kolom komentar ya. Oke, yang pertama buku ini yang Albi suka banget, sering dibacain. Ini bukunya lumayan besar ya, Mams, dan depannya ini board books, jadi ya keras sih dan awet. Ini udah dari Albi kecil dulu beli, aduh sampai lupa usia berapa, dan sampai sekarang bukunya masih bagus kayak gini, padahal cukup sering dibacain. Nah, di sini ada lengkap banget cerita dari 25 nabi ya, Mams. Dan cerita yang paling Albi suka dibacain itu adalah cerita Nabi Ibrahim ini, Mams. Emang sih kalau di buku ini tuh teksnya banyak banget kayak gini contohnya. Nah, ini terus juga ada kutipan-kutipan terjemahan dari Al-Quran ya, Mas. Maka dari itu kita sebenarnya tuh perlu baca dulu secara keseluruhan, baru kita bahasakan ulang ke anak-anak dengan bahasa yang nyaman dan mudah diterima anak-anak gitu ya, Mams ya. Dari cerita ini kalau Albi sih banyak banget ketertarikannya, dan jadi banyak tanya gitu, kenapa kok itu Nabi Ibrahim nggak terbakar api, padahal api kan panas ya gitu. Jadi menurut aku sih ini banyak sekali hikmahnya ya, karena membuka wawasan anak-anak dan juga menuntut kita untuk belajar gitu, Mams. Oke, next ya. Nah, terus ini tuh masih sering banget di request Albi buat dibacain setiap sebelum tidur atau di sela-sela dia main. Kadang dia suka kepo-kepo gitu, ngambil di rak buku sendiri. Nah, ini mungkin dari yang Albi suka itu tuh dari gambarnya itu nyaman buat dia gitu. Karena Albi tuh sebenarnya kurang suka gambar-gambar yang abstrak, terlalu abstrak. Jadi kayak contohnya tadi itu yang cerita nabi-nabi, menurut dia tuh mungkin, oh kok gambarnya sulit dipahami ya, kok gambar gajah kok kayak gini ya. Kalau ini kan lucu gitu, udah gitu ceritanya memang related banget sama dia nih, terutama dia yang kadang tuh suka marah-marah. Sejak dibacain buku ini gitu, dia tuh jadi ngerasa tersupport kalau oh iya ya, kalau marah kita harus meregulasi diri, harus tarik nafas gitu. Dulu kan waktu aku belum beli buku ini gitu, dia tuh kalau uh, aku stimulasi buat ayo tarik nafas, meregulasi diri gitu tuh dia kayak ih apa sih gitu, contoh realnya tuh kayak gimana sih gitu, yang lain kayak gitu apa enggak gitu. Nah, ternyata setelah aku dapat buku ini, wah ternyata dia jadi ngerasa oh jadi gitu ya caranya meregulasi diri gitu. Dan juga ceritanya tuh deket gitu dan nyambung mungkin sama dia, jadi dia suka banget. Oke, next ya. Oke, nextnya adalah series buku ini. Oke, ini belum pernah aku review ya, Mams. Cuman karena ini tuh review singkat, aku bakal sampein salah satu dari judul bukunya aja ya. Ini dia yang paling Albi suka. Ini di sini dituliskan penulisnya Fitri Nurul. Aku nggak beli ini online. Aku beli online maksudnya, cuman bukan di online shop gitu. Jadi aku langsung ke adminnya dari ini gitu. Dulu iseng-iseng beli, ternyata Albi suka gitu. Ini sih ceritanya apa, singkat, nyaman gitu, dan juga bilingual, ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya juga. Gambarnya juga sederhana, nggak yang terlalu ramai banget, nggak mencolok. Nah, Albi suka banget dibacain ini karena mungkin ceritanya itu menarik buat dia gitu. Jadi di sini ada cerita bahwa Nabi Muhammad dan sahabat Abu Bakar itu waktu dikejar sama tentara Quraisy, mereka masuk ke gua, lalu mereka bingung, wah gimana ya kalau tentara Quraisy tuh ngejar gitu. Tiba-tiba Allah memerintahkan si laba-laba ini dan juga burung merpati ini untuk membuat sarang. Laba-laba juga membuat sarang di sini, jadi terkesan kalau nggak ada orang yang masuk, soalnya kan semuanya tertutup gitu. Jadi Albi tuh wah iya ya, ternyata laba-laba juga pinter ya, laba-laba juga taat ya sama perintah Allah gitu. Ini buku banyak juga sih hikmahnya buat Albi gitu. Next ya.
Nah, ini dia. Nextnya adalah bedtime stories. Aku ini beli di Happy Bunny Books kalau nggak salah. Enggak, kalau di Happy Bunny Books itu adalah yang versi terjemah. Nah, karena aku tuh ngeliat di toko lain kok ada yang lebih murah. Nah, ternyata waktu aku buka, oh ini yang belum diterjemahkan, makanya mungkin harganya cenderung lebih murah ya Mams ya. Nanti boleh aku cantumin di kolom deskripsi ya, dicek aja nanti. Ini adalah Bedtime Stories judul bukunya. Ini itu ada beberapa judul. Terus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, 7 judul untuk 1 minggu setiap sebelum tidur ya. Nah, ini tuh ceritanya singkat-singkat dan ringan sih menurutku. Cerita singkat terus endingnya mau tidur, cerita singkat terus endingnya mau tidur gitu. Nih contohnya ketika mereka habis main, habis itu tahu-tahu udah malam, habis itu salah satunya udah ngantuk, terus udah deh ini waktunya tidur. Jadi tuh kayak menstimulasi anak-anak buat ayo waktunya abis baca buku, waktunya tidur gitu Mams. Terus kalau menurut aku dari cerita-cerita di sini sih cukup imajinatif juga ya. Ini Albi cukup suka gitu. Next ya. Nah, yang terakhir ini dia yang paling Albi suka. Waktu itu juga pernah aku review buku ini. Iya, jadi karena Albi tuh waktu itu pernah cek darah. Terus dia jadi kepo-kepo tentang darah, sel darah. Terus aku beliin buku juga tentang apa itu namanya? Buku tentang bagian tubuh manusia gitulah. Nanti kapan-kapan aku review ya. Terus aku beliin ini juga yang ternyata dia jadi tertarik sama yang namanya sistem pencernaan. Kebetulan Albi tuh picky eater banget ya. Jadi buku ini sangat membantu aku buat menjelaskan kenapa sih dia tuh harus makan makanan yang sehat, kenapa dia tuh harus rutin makan gitu. Kenapa dia tuh nggak boleh makan manis-manis terus gitu. Jadi ini membantu banget gitu. Dia jadi tahu alasannya karena tipe Albi tuh tipe yang harus detail dan juga kayak logik banget gitu loh diterima dia gitu. Jadi ya udah pakainya teori dari buku ini aja gitu. Ini contohnya kalau kita makan ini tuh kita menyuap masuk ke mulut, habis itu tuh ke esofagus, habis itu ke lambung. Nah, ini apa nih ijo-ijonya nih mah katanya. Oh, ini tuh namanya asam lambung, fungsinya untuk apa gitu. Asam lambung tuh dari mana? Oh, ternyata dari sini, dari liver ya kan. Terus makanan yang habis diolah di lambung masuk kemana mah? Ini dia masuk ke usus halus, ada usus halus, ada usus besar, dan berakhir menjadi ya kotoran yang sudah setelah terserap semua nutrisinya jadilah kotoran yang kita keluarkan gitu. Terus related juga sama dia kan, dia pernah mual. Kenapa mual? Ini juga ada penjelasannya. Jadi dia suka banget, apalagi ini Lift the Flaps ya kan. Jadi dia kan anak yang nggak bisa anteng ya, jadi cocok kayak dia tuh ada kerjaan gitu loh selama buka buku ini. Gitu Mams. Kalau teman-teman sukanya bacain buku apa nih? Boleh komen dong di kolom komentar ya. Nah ini dia. Terus bakteri, Albi tuh juga suka topik-topik tentang bakteri ya kan. Jadi kita juga bisa stimulasi anak kenapa harus cuci tangan dengan bersih, setiap habis main cuci tangan, sedikit-sedikit cuci tangan gitu ya. Karena emang kalau anak yang nggak bisa anteng itu kan ya begitulah, Moms pasti tahu. Nah ini adalah teori pendukungnya di ini. Jadi Usborne ini ya memang bukunya bagus-bagus banget. Ini juga related banget sih sama kita. Aku juga suka waktu jelasinnya karena aku merasa tidak bosan juga ketika dia nanya-nanya. Aku merasa mudah menemukan jawabannya dengan baca-baca apa yang ada di sini. Ringan banget penjelasannya, mudah kita pahami, dan juga kita tuh nggak harus terlalu mengolah banyak kata gitu. Kayak biasanya kan ke anak-anak tuh kita mikir ya gimana ya cara ngejelasinnya yang gampang ke anak-anak. Nah ini tuh udah cukup mudah diterima anak-anak. Nah
itu dia buku-buku yang Albi suka. Sebenarnya ada buku lain yang masih jadi PR ya untuk kita stimulasi di rumah untuk supaya mau dibaca sama dia. Cuman kita kan nggak boleh maksa ya. Anak-anak maunya buku ini ya sudah gitu. Gak apa-apa. Nanti pelan-pelan aja kita stimulasi dia supaya tertarik baca buku yang lainnya. Karena memang membuat anak tertarik membaca itu step by step banget ya Mams ya, dan kita nggak boleh maksain. Nah nanti komentar aja ya Mams ya, buku-buku apa yang mau aku review selanjutnya gitu, komen di bawah ya.